tarik napas pelan dan hembuskan perlahan. Hari ini kita berhenti sejenak bukan karena kita menyerah, tapi karena kita ingin benar-benar hadir bersama diri kita sendiri di tengah semua kesibukan, tekanan, luka batin, dan harapan. Kita duduk di sini dalam hening sambil jujur kepada diri sendiri. Sudah sejauh ini perjalanan hidup membawa kita. Dan jujur saja, tidak semua hari terasa mudah. Ada kalanya kita merasa hampa, kehilangan arah, bahkan bertanya, kenapa harus aku? Tapi hari ini, mari kita ubah pertanyaan itu menjadi, apa yang sebenarnya sudah aku miliki yang belum kusadari? Karena seringkali kita terlalu sibuk mencari hal-hal yang jauh, sampai lupa bahwa nikmat terbesar justru ada di dekat, bahkan ada di dalam diri kita sendiri. Kesehatan, panca indera yang masih bekerja, waktu, tempat untuk berteduh, dan orang-orang yang masih menyebut nama kita dengan penuh kasih. Kita menyebutnya nikmat. Dan syukur adalah cara untuk merasakannya lebih dalam. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Betapa banyak hal yang selama ini kita anggap biasa, padahal luar biasa. Kita bisa melihat, mendengar, berjalan, bernafas, berpikir, bahkan mencintai. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Tapi entah kenapa, manusia seringkali merasa kurang. Padahal, kekayaan sejati bukan terletak pada berapa banyak yang kita miliki, melainkan pada seberapa dalam kita mensyukuri nikmat yang sudah kita genggam. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan Alhamdulillah, tapi tentang menyadari, menghargai, dan menjaga. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah, menyadari setiap karunia-Nya, menghargainya dengan sikap, dan menjaga dengan amal. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Bayangkan, jika kita ditanya, berapa harga kedua matamu? Apakah emas sebesar gunung Uhud cukup untuk menebusnya? Atau pendengaranmu? Atau kemampuan bicaramu? Inilah contoh nikmat Allah yang seringkali kita abaikan, karena kita sibuk membandingkan sampai lupa membenahi cara kita memandang. Lalu gimana cara mensyukuri nikmat Allah? Salah satunya adalah dengan menghentikan keluhan-keluhan kecil dan menggantinya dengan kesadaran kecil bahwa tak semua orang memiliki apa yang kita miliki. Cara bersyukur atas nikmat Allah juga bisa dimulai dari hal sederhana, melihat ke dalam, bukan keluar, melihat apa yang masih kita pegang, bukan apa yang hilang. Karena saat kita terlalu fokus pada kekurangan, kita lupa pada kelimpahan yang sedang kita genggam. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Hari ini, mari kita ambil momen ini untuk mensyukuri diri sendiri. Kita masih bertahan, kita masih belajar, kita masih terus mencoba. Kita bukan manusia sempurna, tapi kita selalu bisa jadi manusia yang bersyukur. Dan itu cukup untuk mengundang ketenangan. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dalam Islam, bersyukur bukan hanya soal kata, tapi juga tindakan.
Itulah mengapa salah satu bentuk doa bersyukur atas rezeki adalah bukan hanya mengucap, tapi juga berbagi. Cara bersyukur kepada Allah bisa dimulai dengan hati kita menyadari nikmat yang ada, lisan kita memuji dan mengucap syukur. Kita menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Saat kita bisa tidur dengan tenang, saat kita masih punya energi untuk bangun, saat kita masih bisa memilih, itulah nikmat. Dan itulah saat yang tepat untuk belajar cara berterima kasih kepada Allah. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Mari kita ulangi pelan-pelan di dalam hati. Terima kasih ya Allah untuk tubuh yang masih kuat, untuk pikiran yang masih bekerja, untuk hari-hari yang masih bisa kami perbaiki. Terima kasih atas semua nikmat yang sudah Engkau beri dan atas semua ujian yang ternyata menyimpan pelajaran. Terima kasih atas kesempatan untuk berubah dan atas cinta-Mu yang tak pernah pergi. Hari ini kita tidak hanya ingin bersyukur, kita ingin hidup dalam rasa syukur itu. Karena saat kita bersyukur, hati kita akan merdeka. Kita tidak lagi dikendalikan oleh kekurangan, rasa iri, atau kegelisahan. Kita akan kembali ke fitrah bahwa hidup ini bukan soal memiliki segalanya, tapi menyadari bahwa semua yang kita miliki sudah lebih dari cukup. Dan kalau esok terasa berat, ingatlah bahwa kasih sayang Allah tidak pernah berkurang. Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia menyertai kita selalu. Tarik napas pelan, dan saat kamu hembuskan, biarkan hatimu lapang. Karena hari ini kita sudah memilih untuk bersyukur, dan itu adalah awal dari ketenangan. Jika kamu merasa kalimat ini menyentuhmu, bagikan di kolom komentar apa nikmat terbesar yang ingin kamu syukuri hari ini. Ayo saling menguatkan dan tumbuh bersama. Karena ketika satu hati bersyukur, hati yang lain bisa ikut sembuh. Jadikan channel ini teman setia yang akan selalu menemanimu, yang mengerti kamu. Pastikan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.